Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Arif Munawar dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Gauss, energi potensial dan potensial listrik. Pertama yaitu hukum Gauss. Kita bisa lihat gambar yang di sebelah kanan, itu sebagai ilustrasinya. Medan listrik divisualisasikan dengan menggunakan garis khayal medan listrik. Garis-garis medan listrik adalah garis bersambungan yang selalu mengarah menuju masa sumber medan listrik. Semakin banyak garis-garis medan listrik, maka semakin kuat medan listriknya. Hukum Gauss yang menjelaskan tentang jumlah garis-garis gaya listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup dibagi dengan permitivitas udara atau epsilon 0. Secara sistematis, hukum Gauss dapat dirumuskan sebagai berikut. Flux listrik sama dengan EA cos theta sama dengan resultan Q per permitivitas udara. Kedua yaitu medan listrik bagi distributor muatan kontinu. Hukum Gauss dapat digunakan untuk menghitung kuat medan listrik dari suatu sistem muatan konduktor bersimetri tinggi, seperti konduktor dua keping sejajar dan konduktor bola berongga. Nah, konduktor dua keping sejajar. Konduktor dua keping sejajar dengan rapatan tiap muatan adalah plus sigma dan min sigma. Arah medan dari muatan positif menuju muatan negatif. Berdasarkan gambar di atas, dapat didefinisikan bahwa rapat muatan listrik yakni muatan persatuan luas atau sebagai berikut. Sigma sama dengan Q per A. Jumlah garis medan yang menembus keping flux adalah flux listrik sama dengan EA cos theta resultan Q sama dengan permitivitas udara. Oleh karena itu, medan listrik E menembus keping secara tegak lurus. Pada gambar 1.9 Nah, pada gambar 1.9 maka theta sama dengan 0 di mana cos 0 derajat itu sama dengan 1 sehingga EA sama dengan resultan Q per permitivitas udara titik 2 E sama dengan dalam kurung Q per A 1 per permitivitas udara atau E sama dengan sigma per permitivitas udara. Nah, untuk selanjutnya B, konduktor bola berongga. Bila bola berongga diberi muatan, maka muatannya akan tersebar merata di permukaan bola atau di dalam bola tidak ada muatan Q sama dengan 0 sehingga kuat medan listrik atau E adalah 0. Nah, rumusnya yaitu EA sama dengan resultan Q sama dengan permitivitas udara titik 2 E sama dengan Q A permitivitas udara. Nah, untuk kuat medan listrik, jika di permukaan bola konduktor R sama dengan R. Nah, jarak sama dengan jari-jari. Nah, gini rumusnya. E sama dengan K
Q per R kuadrat atau K Q per jari-jari kuadrat. Nah, untuk di luar bola atau konduktor atau R lebih dari maksudnya jarak lebih dari jari-jari. Nah, dengan rumus seperti ini. E sama dengan K Q per R kecil kuadrat. Untuk keterangan, Q sama dengan muatan listrik pada permukaan bola konduktor atau C. E itu medan listrik dengan bersimbol N per C. R besar itu jari-jari bola konduktor dengan lambang M. R kecil sama dengan jarak muatan titik dari pusat bola bersimbol M. Energi potensial listrik. Yang ketiga yaitu energi potensial listrik. Gaya Coulomb yang bekerja pada muatan uji Q0 dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan KQO Q per R kuadrat. Nah, arah kita bisa lihat gambar. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Arah gaya F vertikal ke atas sejajar dengan arah perpindahan DR karena muatan Q dan Q0 sejenis. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya Coulomb F untuk perpindahan DR searah dengan titik 1 ke titik 2 dapat dihitung dengan menggunakan integral W12 sama dengan integral R1 R2 F DR cos theta. Karena theta itu sama dengan 0, maka cos 0 derajat, maka W12 sama dengan integral R1 R2 F dr sama dengan integral R1 R2 kaki 0 Q1 per R kecil kuadrat dr. Nah, karena Q0 dan Q tak bergantung pada variabel integral R, maka dapat ditulis. Nah, ini penjabarannya dan rumusnya seperti ini. W12 sama dengan min kaki oki dalam kurung 1 per R kuadrat min 1 per R2 dikurangi 1 per R1. Gaya Coulomb termasuk gaya konservatif sehingga memenuhi delta epi 12 sama dengan delta epi 12 sama dengan epi 2 min epi 1 sama dengan min W12. Atau delta epi 12 sama dengan epi 2 min epi 1 sama dengan kaki 0 Q dalam kurung 1 per R kecil kuadrat min 1 per R2 min 1 per R1. Nah, untuk keterangan Q0 itu muatan uji, Q itu muatan sumber, R2 itu jarak muatan uji pada titik kedua muatan sumber. Nah, untuk R1 itu jarak muatan pada titik 1 ke muatan sumber. Nah, potensial listrik. Nomor 4 yaitu potensial listrik. Potensial listrik merupakan perubahan energi potensial persatuan muatan ketika sebuah muatan uji dipindahkan di antara dua titik. Beda potensial listrik dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Untuk potensial listrik dapat dituliskan dengan persamaan berikut. V sama dengan kaki per R. Potensial listrik adalah besaran skalar
Jika terdapat potensial listrik yang ditimbulkan oleh beberapa muatan sumber, maka resultan potensial listriknya dapat dirumuskan dengan persamaan berikut. V total sama dengan plus minus V1 plus minus V2 plus minus V3 plus minus dan seterusnya. Hubungan potensial listrik dan medan listrik. A pada konduktor dua keping sejajar. Konduktor dua keping sejajar adalah dua keping logam sejajar yang dihubungkan dengan sebuah baterai sehingga kedua keping mendapat muatan sama tetapi berlawanan tanda. Medan listrik pada konduktor jenis ini disebut dengan medan listrik homogen. Nah, kita bisa lihat pada gambar. Nah, ini dua keping sejajar yang terpisah pada jarak D diberi muatan sama yang berlawanan tanda oleh baterai dengan beda potensial V. Nah, pada muatan positif Q, bekerja gaya listrik F sama dengan QE yang arahnya ke kanan ya, kita bisa lihat. Nah, untuk memindahkan muatan positif Q dari A ke B, diperlukan gaya F aksen yang sama besarnya melawan gaya F. Nah, usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q dari A ke B yakni W AB sama dengan F aksen D dengan F aksen sama dengan F sama dengan QE. Atau WAB sama dengan QED. Maka hubungan antara potensial listrik dan medan listrik yakni sebagai berikut. WAB sama dengan delta EP, AB sama dengan Q delta VAB sama dengan Q dalam kurung VB min VA. Atau E sama dengan delta VAB per D. B pada konduktor bola berongga. Muatan pada bola logam rongga tersebar pada permukaannya, sebab di dalam bola tidak ada muatan. Potensial listrik pada bola logam rongga bermuatan yakni sebagai berikut. Di dalam dan di kulit bola itu sebagai berikut. V D sama dengan V C sama dengan K Q per R sama dengan 1/4 pi permitivitas udara Q per R. Nah, untuk di luar bola yaitu dengan menggunakan VB sama dengan K Q per R sama dengan 1/4 pi permitivitas udara Q per R kecil. Ya, kalau yang sebelumnya itu menggunakan R besar atau jari-jari. Kalau yang R kecil itu jarak. Nah, ini gambarnya di mana yang A itu grafik kuat medan listrik E terhadap jarak R. Kalau yang B ini grafik beda potensialnya atau V terhadap jarak R. Jadi kalau yang itu medan listrik terhadap jarak, kalau yang kedua yaitu beda potensialnya terhadap jarak. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.